bagian-bagian di dalam kapal ya. Oke, terutama di bottom ya. Dan plate arrangement. Jadi oke, kita sudah tahu kalau di bottom itu kapal itu ada shell platingnya. Jadi kita mulai dari shell plating ya, shell plating ya. Terus kemudian di sini ada bottomnya, di sini ada bilge string, di sini ada killnya, ini adalah center girder ya. Terus ini adalah decknya, simple sekali ya. Terus di situ dia berfungsi untuk memberikan kekuatan dan kekedapan salah satunya, dan yang ini adalah bending dan shear stress-nya gitu. Jadi kulit kapal, plat kapal itu ada macam-macam, ada yang plat dasar, side plating, terus kemudian geladak, strike atau lajur, istilahnya seperti itu, ada kill, bilge, sama shear. Jadi gini, kill itu yang di tengah, ya, yang di tengah sini. Ini adalah center girder. Yang di tengah ini adalah kill. Terus kemudian di pinggirnya ini adalah bottom. Terus kemudian di sini, yang di pinggir yang melengkung ini adalah bilge string. Ya, kemudian di sini adalah side plating. Terus kemudian yang di sini, nah ini kan seperti ini, ada tutup, ada geladaknya. Ini adalah deck plating. Terus kemudian shear string itu adalah yang ini, antara si side shell sama geladak. That's what we call shear string. Oke. Paham ya? Oke, gampang sekali. Nah, rock bottom itu dimulai dari mana? Dari lunas sampai batas bilga kapal. Nah ini. Jadi kalau yang tadi itu, nah ini lunas ini, kill ini sampai bilga kapal ini. Inilah plot bottom. Ya. Kemudian side shell with transverse framing. Jadi side shell itu adalah ini, plat sisi kapal. Plat sisi kapal itu biasanya ada dua tipe, yang di bawah garis air sama yang di atas garis air. Yang di bawah garis air itu biasanya lebih tebal daripada yang di atas. Kenapa? Karena dia ada tekanan air di situ, water pressure. Karena yang di atas tidak, meskipun sekali-kali kadang air itu naik ke situ. Ya, itu. Nah, ini kalau tadi di sini ada apa ya? Kita perhatikan di sini ada frame-nya. Ini adalah main frame. Ini adalah web frame. Web disebut web frame. Nah, yang gede web frame. Tuh. Kemudian, nah, dan ini konstruksinya melintang. Karena apa? Yang ini ya. Ini dalam melintang karena tidak ada satu pun di sini yang bersifat bisa dikatakan disebut sidelong itu di nol. Sidelong itu di nol itu adalah yang seperti ini. Nah, ini sidelong itu di nol. Tapi
Ya, kita lihat perbedaannya ya. Nah, di sini. Kalau ini akan lebih jelas. Kiri adalah longitudinal. Sementara yang kanan adalah si transverse framing. Jadi ini ya yang apa namanya yang sisinya ini yang transverse. Sementara yang ini adalah longitudinal. Tapi kalau bawahnya kedua-duanya adalah longitudinal. Kenapa? Karena ada di bawah ini ada namanya bottom longitudinals. Ya, di sini juga ada. Di sini ada namanya juga bottom longitudinal, sama ini. Di sini ada apa ini namanya? Side longitudinal. Sementara di sini tidak ada side long, ya, ini enggak ada. Tapi di sini ada namanya yang gede ini ya, yang gede seperti ini disebut namanya side stringer. Nah, side longitudinal beda dengan side stringer. Tuh. Ya, kalau side stringer itu gede. Kalau side longitudinal kecil-kecil, ya, itu. Alah, hilang. Oke, ketebalan plat. Di sini ada namanya unsupported span ya, ada namanya frame spacing. Jadi kalau kapal di sini ada sekat ruang, sekat buritan, sekat ruang mesin, sekat tubrukan ya. Nah, di sini ada frame-nya. Frame-nya ini adalah frame spacing. Frame spacing kalau saya perbesar, kemudian saya lihat dari depan, seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, frame itu akan mulai dari sini. Nah, sampai ketemu geladak, balok geladak. Nah, ini that's what we call unsupported span. Ya, kalau dari samping ini yang unsupported span ini adalah frame spacing ini, gitu. Frame spacing ini what we call frame spacing ya. Itu jarak antar gading. Gitu. Terus di sini kalau kita ada suatu plat ya, ada dua plat yang nyambung seperti ini, katakanlah plat sisi. Itu aturannya, saya ganti lainnya. Ada dua plat yang disambung. Di sini ada plat yang tebal ya, sama yang tipis. Itu nggak boleh langsung seperti ini, disambung seperti ini nggak boleh. Tapi harus ditaper. Gitu. Harus dipiringkan. Kemudian baru dilas di sini. Ya. Itu. Lajur itu, nah ini plat lunas itu biasanya kalau di 0,7 midship. Apa maksudnya 0,7 midship itu? Kalau ada kapal seperti ini midshipnya 0,7 L ini midship ya, itu dia paling tebal itu. Oke, seperti itu. Bilge tadi sudah jelaskan, ini gampang sekali. Nah, persoalannya lebar apa namanya plat lunas itu berapa sih? Tuh, ini lebarnya berapa? Lebarnya tidak boleh kurang dari ini, tulisannya tidak boleh kurang ya, bukan maksimal. Gitu. Di 800 plus 5L. 5L ini adalah LC, L konstruksi. Dalam meter. Sama, Bilge strik ini juga sama rumusnya. Cuman minimal segini, tetapi tidak boleh lebih dari 1,8 meter. Gitu. Anda kalau ngerasa rumus ini dalam meter, katakan kepala LC-nya itu 100 meter. Ini Anda masukkan 100 meter, dan nanti munculnya hasil finalnya adalah milimeter. Loh, kok bisa? Ya, itulah
Rumusan empiris dari klasifikasi. Gitu. Beda dengan matematis. Gitu, ya. Oke, ini gampang. Nah, karena dia ini ya, shear strike itu biasanya lebih tebal. Nah, yang di sini itu biasanya lebih tebal. Karena apa? Jauh dari netral axis. Jadi kita ingat kalau Anda belajar apa itu namanya matematika, ketika ada seperti ini, kemudian Anda putar, ada yang jauh dari netral axis itu sudah memiliki radius gerasi paling gede, dan ketika inersia radius gerasi yang paling gede, dia akan menderita beban yang cukup besar. Gitu. Ya. Seperti itu. Ini fillet belt. Nah, sambungan antara shear strike dengan geladak itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang model seperti ini. Jadi plat geladaknya di sini ada dilebihkan dari si plat sisinya di shear strike ini, dilebihkan. Lebihannya berapa? Di sini biasanya 100 mili atau 10 cm. 10 cm. Kenapa kalau dilebihkan 10 cm? Kalau Anda paskan di pojok, ngelasnya susah dan itu akan merusak kekuatan konstruksinya. Atau dengan cara yang kedua seperti ini. Ada plat di bending di situ pun gelasnya di sini dan di sini. Tidak boleh ngelas di pojok karena akan merusak konstruksi. Gitu. Nah, inilah contohnya. Jadi kalau ini plat sisi, fillet belt namanya. Ngelasnya di sini. Kalau di rounded, nah ada R-nya seperti ini. R-nya berapa? Ini dia. Nah, ini gampang. Jadi pertebaran plat itu harus mampu menahan beban lateral, buckling, dan segala macamnya. Itu. Nah, tunas kill itu kayak apa sih? Kill itu ada tiga macam. Yang seperti ini, ada bar kill barnya, kemudian ada duck killnya. Jadi tengah-tengah ini bolong atau kosong. Di sini ada girdernya, ada side girder. Ini adalah kill plate-nya. Jadi di sini ada pipanya. Jadi kapalnya besar itu boleh seperti ini. Kalau kapal-kapal kontainer yang besar sekali, biasanya di tengah ada duck kill. Dan di sini orang itu bisa ada railnya, ada semacam keretanya kecil untuk meriksa kondisi pipa-pipa dan segala macamnya. Orang itu bisa duduk di sini, kemudian dia jalan pakai kereta. Ada railnya di sini. Gitu. Terus kemudian di sini ada flat plate. Jadi kalau lambungnya seperti ini, nah ini kan rata. Kemudian di sini ada center girdernya, di sini. Nah ini ada center girdernya. Maka ini adalah seperti normalnya kapal. Gitu. Ada 3 tipe ya. Gitu. Kalau yang seperti ini biasanya adalah pakai kapal-kapal yang bentuknya V lambungnya. Kapal perang dan lain-lainnya yang cepat-cepat pokoknya. Tuh. Sementara yang seperti ini, 2 ini biasanya kapal niaga. Gitu. Kalau kapal niaga kan kemungkinan kapal kontainer aja paling banter 20. Ada yang 24 knot dan itu banter sekali, kencang sekali, biasanya sekitar 20. Tapi kalau masuk di tugas dosen Anda itu kalian itu biasanya saya batasi 17 knot. Karena kalau saya tulis sebenarnya itu di diagram NSP-nya kesulitan. Itu biasanya akan di luar batas kalau diagram NSP seperti ini. Nah, di luar batas ini jadinya V per akar L-nya. Oke, gitu. Oke. Barkil, nah ini contohnya gampang sekali. Jadi di sini kenapa kok dibuat seperti ini? Jadi kalau saya gedekan, nah
besar ya. Kenapa kok dibuat seperti ini? Karena kalau Anda langsung disatukan seperti ini, ngelasnya susah. Dan itu akan merusak konstruksinya. Dan itu akan muncul konsentrasi tegangan, dan itu padahal itu berada di bawah air yang kena beban dinamis terus-menerus, kemungkinan pecah akan tinggi. Akhirnya dibuatlah seperti ini. Dikasih plat gitu, kemudian dilasnya itu di sini. Nah, dengan begitu tidak merusak sambungannya. Seperti itu ceritanya. Ya. Ini, nah yang dakil tadi, yang bisa dimasukin orang atau ada pipa-pipa di dalamnya, itu boleh, tapi maksimal 2 meter. Maksimal 2 meter. Tuh. Kenapa kok 2 meter? Iya, kalau lebih dari 2 meter, rusak kekuatannya. Sama kayak tulang punggung Anda gede, Anda punya tulang punggung gede tapi tengahnya keropos. Gitu ceritanya. Oke. Sama, ini sudah gampang. Jadi kalau sekiranya ini adalah center girdernya, ini ada kill plate-nya, ini bottom plate-nya. Nah, jadi langsungan gitu. Jadi membentuk profil I seperti ini. Seperti ini. Oke. Jadi center girder ini menerus ya dari depan sampai belakang ya, gitu. Ini. Nah, supporting kill, jadi kalau Anda docking kapalnya, docking itu harus didudukkan di sininya. Ada dudukannya di center girdernya, jangan pas di sini. Kalau pas di sini nanti bisa bengkong plat kita. Itu. Sama kayak dakil itu maka dudukannya ini harus lebar, selebar dari ininya, melebihi lebarnya si dakil ini. Gitu. Kalau enggak, kalau Anda dudukan di sini tok, bisa pecah nanti ini, sebengkong. Contoh kayak saya di sini, saya taruh di sini, kecil gitu, maka di ini bisa bengkong. Ya. Nah, oke, saya tunjukkan gambar punya. Nah, nih. Ini gambarnya kapal ya, yang masih dibangun, pembangunan. Kalau tadi gambarnya cuma gitu tok ya. Di sini sudah jelas originalnya. Ini adalah center girder. Ya. Ini adalah plat. Nah, ini loh. Ini ada plat killnya ditandai dengan selebar ini. Tuh. Terus kemudian di sini sampai ke sini itu adalah bottom plate. Bottom plate. Ini adalah build skill, build gestrek. Build gestrek. Kemudian kita naik ke atas. Ini adalah plat sisi, ya. Naik ke atas lagi plat sisi. Nah di sini, nah ini lihat di sini, saya tak gede no ya. Nah ini saya bilang tadi, di pertemuan antara shear strike, ini kan shear strike ya, dengan plat geladak itu selalu dilebihi. Inilah lebihannya. Sehingga ngelasnya yang di sini
sama di sini. Cuman ini terlalu bolong ya. Jadi nggak tahu nanti itu gimana jadinya kalau terlalu bolong. Itu ceritanya. Cuman di sini ini adalah konstruksi melintang ya. Konstruksi melintang karena apa? Karena di sini di bawah ini tidak ada bottom longitudinal, tidak ada yang memanjang, semuanya melintang. Nah, ini frame ya, ini adalah main frame. Kemudian dia nyambung sampai ke sini. Ada bottom transverse ya, ada bottom transverse yang melintang ini. Kemudian ke atas sampai ke deck transverse. Ya, deck transverse. Loh, apa ini? Katanya tadi kalau nggak ada longitudinalnya, kalau melintang tidak ada longitudinal. Ya, ini bukan side longitudinal, tapi inilah yang disebut dengan apa namanya side stringer atau disebut senta kalau bahasa Indonesia-nya. Bedanya senta sama side longitudinal apa? Kalau senta itu dia gede. Ya, lihat ini. Nah, dia selalu gede dan dia biasanya profilnya T. T seperti ini, kemudian sampai ke sini. Nah, ini dia sampai ke sini. Nyambung dengan namanya web frame. Nah, ini main frame. Ini main frame. Ini adalah web frame. Web frame itu selalu gede. Selalu besar ya. Dan karena Anda kalau lihat di sini, ini adalah profilnya main frame itu L. Kalau saya lihat seperti ini, nah seperti ini L. Kalau yang di sini web frame itu T. Nah, ini T gitu. Sama juga dengan ini adalah T, set stringer itu. Nah kayak gini loh profilnya. Nah ini loh. Ya. Kemudian, nah ini kalau dilihat dari jauh, saya tak carikan yang lain. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Oh. Saya Gus Ade dari background 087. Tadi kan Bapak sempat jelasin tentang lajur lebar, lajur plat bilga, lunas sama plat atasnya. Nah, itu kan tidak boleh lebih dari, maksudnya tidak boleh kurang dari perhitungan yang Bapak berikan rumus tadi itu. Nah, misalkan dalam satu kondisi itu pernah nggak ada kayak ketiga-tiganya itu lebarnya itu sama Pak? Apa ada ketentuan khususnya juga kayak yang ini harus lebih lebar, yang ini harus lebih gini gitu Pak? Oh gitu, oke. Cek. Baik. Oke, nah ini kita balik lagi ke rumus ini. Jadi kalau katakanlah di sini, oh ini hasilnya sama ya, hasilnya sama. Enggak ada yang seperti itu. Enggak ada yang mana yang harus lebar, enggak. Tapi biasanya gini, saya tunjukkan gambar yang lain ya, sih. Oke ya.
Nah, inilah kapal sebenarnya. Kalau Anda nanti di lapangan itu kemungkinan sebelum Anda ketemu yang di foto tadi, Anda akan ketemu gambar seperti ini. Nah, saya tak carikan yang ada ukurannya. Oke ya. Jadi, oke. Saya tak boleh layan dulu. Novel and deck. Oke. Oke ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah midship ya. Ini adalah gambarnya kapal. Jadi plat-plat kapal yang bisa dijadikan di apa ya? Didatarkan gitu. Dipenyet lah istilahnya gitu. Kita lihat di sini. Ya. Ada sektor sini ya, sini sampai sini, ini adalah midship sectionnya, midship ya. Terus di sini adalah apa namanya bilgestrake itu tadi, ya. Bilgestrake ini akan memiliki lebar. Nah ini lebarnya itu kena bagaimana? Itu tadi dihitung berdasarkan tadi. Cuman di sini Anda lihat garis-garis putus ini. Nah, ini diukur, jadi lebarnya plat itu ini ya, lebarnya plat ini itu berdasarkan yang ada di pasaran ya. Jadi di sini itu berapa lebarnya, di pasaran katakanlah 1 meter, 2 meter dan segala macamnya. Nah, ini kita tata. Ini ditata mulai dari sini. Ini adalah kill plate-nya. Yang di sini ada kill plate-nya. Ya, terus kemudian kita tata bottom di sini berapa sampai ketemu di sini, katakanlah masing-masing lebarnya katakanlah 1 meter. Maka setelah kita hitung tadi, kita katakanlah butuhnya 1,500 mm. Bilgestrake, ini bilgestrake ya, kawasan bilgestrake. Nah, plat di pasaran itu ini kan minimal 1.500 sampai lebar ya, jadi 1,8, ininya 1,5. Nah, ini kan saya bisa ngambil nilai 1,6. Nah, saya tata di sini. Katakanlah di sini saya punya 2 plat 1,5, 1,5 meteran. Lebar platnya. Maka saya tata 1,5 plus berapa? Nah, itu boleh. Di sini 1 meter otomatis dia sampai dia pas di sini. Jadi tidak terlalu banyak buang, penataannya itu berdasarkan lebar plat yang ada di pasaran. Gitu. Kalau kita masuk ke sini, nah, masuk ke sini, ini lebarnya berapa? Ya, katakanlah 1, beli plat ya, 1.200. Terus kemudian dia ada 1.200 lagi, dilas lagi disambung, 1.200, kemudian di sini loh, di sini saya sudah mepet.
mepet ya, terus kemudian dia harus ganti plat. Ini masing-masing ketebalannya karena 10 ini harus 12 ya, maka kita potong di sini 1.200, kata saya ambil 1.000. Nah, di sini saya baru balik lagi 1.200. Seperti itu. Minimal, katakanlah perhitungannya itu adalah minimal 1.200, tidak boleh lebih dari 1.800. Gitu. Terserah di sini berapa, terserah. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Okay. Is there any other questions? Kalau nggak ada, yo bisa kita cukupkan. Izin tanya, Pak. Yo. Oh, saya Septian, NRP akhir 89. Untuk plat samping tadi kan karena di bawah LWL itu harus beda ketebalan kan, Pak? Yes. Cara menyambungnya itu dengan taper kan? Itu maksudnya taper itu bagaimana, Pak? Kan beda sama welding biasa. Ya. Sebenarnya mana tadi? Nah ini. Jadi ini kan katakanlah tebalnya 12 ya. Ini katakanlah 10. Ini nggak boleh langsung diginikan. Tapi di dulu. Kita dulu ditipiskan dulu. Tapi ini kalau ini di kapal ya. Nah, yang sambungannya ini yang tebal ya. Seperti ini, baru di atasnya gini. Gitu. Sisi ratanya ada di luar kapal. Gitu. Sambungnya di sini. Dua ini. Di taper dulu di sini. Ada groove. Istilahnya di sini groove. Kemudian baru dilas di sini. Kalau nggak ada groove, katakanlah langsung di sini seperti di sini ya. Anda las di sini, kemungkinan dia nggak bisa menyeluruh sambungannya sampai ke bawah. Gitu. Ada bolongnya di sini. Kenapa kok bolong dicegah? Ya, karena bolong itu adalah istilahnya kemungkinan ketidakmerataan penyebaran tegangan tinggi. Gitu. Seperti itu. Gimana NLP 89? Baik, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Yuk. Izin bertanya, Pak. Yuk. Pak Galang NRPH 039. Yang tadi itu Pak kan ada yang ditipisin itu Pak ya. Pas menyambung itu tuh penipisannya itu ada batasannya atau ukurannya tersendiri nggak Pak? Ya. Ada namanya di masalah welding itu namanya welding procedure specification. Ada yang namanya welding procedure qualification. Apa yang namanya welding procedure specification itu adalah ada ilmu pengelasan itu ya. Jadi kalau nanti Anda akan ada belajar inspeksi las dan survei kapal. Itu mungkin akan dijelaskan di situ. Jadi berapa nepernya, kalau ukuran begini sama begini berapa, itu ada. Saya nggak, itu aturannya bukunya itu tebelnya berapa ya, 600 halaman. Saya nggak apa, terus terang. Gitu. Nah, baik, berarti ada ukuran tersendiri Pak ya? Yes, nggak bisa langsung NID. Oke Pak, makasih Pak. Galang, rambutmu kok medeni? Bawaannya dari sana Pak. Oh gitu. Ya wes, ada lagi yang mau nanya? Saya nanya lagi deh Pak. Yuk. Itu kan tadi kayaknya Bapak sempat ngejelasin barkil itu Pak. Barkil itu kan
Ya, itu berarti dari depan sampai belakang itu, Pak. Bargil itu, Pak. Jadi gini, bargil itu pada kenyataannya kayak gini sih. Sebentar. Oh, keliru. Saya buka dulu. Saya buka ini. Enggak mau. Nah, ini loh bargil aslinya. Ini bargil. Ini. Jadi uh, dia akan dilas di sini, dia akan dilas di sini. Gitu. Seperti itu. Ini bargil bar. Kalau dia apa namanya kapalnya bentuknya V seperti ini. Nah, ini kan bentuk V. Nah, ini juga ada. Nah, cuman ini, nah ini ya. Kalau mungkin kalian akan menemui yang seperti itu. Kok bisa menceng gini, Pak? Lihat dulu di atasnya. Ini frame berapa? Ah, beda frame. Frame 25 sama, kok gak mau? Ada frame, kok gak mau sih? Ada frame 25 sama frame 26. Ya. Di sini kalau Anda lihat, nah kalau di bawah sini, loh kok menceng? Tidak, karena ada beda frame. Jadi gambarnya gitu sering kali satu ini adalah frame berapa, satunya lagi frame berapa. Gitu ceritanya. Kapalnya ini bentuknya seperti apa? Sip. Nah, ini nggak usah sih, sorry. Nah, ini kapalnya. Frame itu di mana? Nah ini. Nah ini loh, frame. Jadi kalau Anda di lines plan itu menggambar station itu nggak ada di real kapal itu, benda-bendanya itu nggak ada, imajiner. Tapi yang ada itu adalah frame seperti ini. Frame 50, terus dia di sini ada frame 55, 51, 2, 3, 4, 5. Nah, gambar setiap frame itu seperti apa? Ya, seperti ini. Gitu. Karena di sini dia akan lengkungan dari frame kapal itu diambil dari lens plan Anda. Gitu. Makanya kalau lens plan Anda jelek, ya nggak jadi kapal. Karena di sini akan penceng-penceng. Gitu. Gitu ceritanya. Kalau kita lihat, nggak ada.
Nah, ini ya. Jadi aslinya di kapal itu dia selain station dia juga muncul frame. Nah, ini 45 dan segala macamnya. Ini adalah line span-nya gitu. Ya. Jadi dia bangunnya, dia akan didetailkan lagi. Saya carikan dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi line span kalau di gambar real, gambar kapal real itu dia dalam bentuk frame. Nah, ini body plan-nya. Nah, setiap frame ini nantinya itu akan jadi seperti ini. Nah, makanya kalau Anda gambar line span cuma station aja 20 sudah stres yo. Waduh, gitu. Ini patut dipertanyakan. Ini ada berapa frame? Kita lihat ya. Alah. Ada kurang lebih 100 ya 116 17 18 lah. Itu semuanya gambar body plan-nya seperti ini. Dan itu harus smooth, harus halus. Anda lihat ini kan halus gitu. Nah, ini agak ngotak dikit memang karena kapalnya dia seperti ini. Nah, gitu. Kapalnya kan memang seperti ini. Nah, kapalnya di mana? Ini loh barangnya. Nah, ini dia barangnya. Ini. Nah, ini. Barangnya sudah jadi. Oke ya. Galang. Oke, Pak. Nah, makanya nanti kalau Anda kan sekarang lagi ngerjakan lens plan, kalau bisa sebaik mungkin. Latihan Anda kalau sekiranya benar nanti desain kapal. Enggak, kalau Anda gambarin ngawur, ya udah. Frame-nya pun akan panjang-panjang, gitu. Meskipun saya menyadari Anda masih mahasiswa, tidak mungkin seindah tadi itu karena butuh waktu, gitu. Dan intuisi muncul karena jam terbang. Gitu. Oke, yuk Galang yuk. Iya, Pak. Ya, sampai kita tadi itu video yang kok tampilkan di apa namanya video backgroundmu, ambil dari film horor atau apa gitu ya. Kan mana yang begini, Pak? Oh, iya, Pak, saya nanya lagi, Pak. Yo, Tadi kan frame ada beda-beda frame itu, Pak. Kenapa nggak disamain aja, Pak? ya karena jadi gini, itu adalah teknik untuk nah awalnya kan dari sini, ini kan katakanlah ini frame berapa. Nah, bentuk ini kan dari lens plan-nya. Nah, setiap frame ini kan beda lengkungannya. Gitu. Nah, akhirnya ukurannya, platnya, ukuran profilnya, panjangnya itu kan pasti berbeda untuk supaya bisa membentuk yang seperti ini. Akhirnya di setiap frame itu akan berbeda. Kenapa kok di sini ada frame 25 sampai 26? Sebenarnya banyak gambar frame itu. No, di sini ada banyak. Gitu. Oh ya, wakeh gambarnya. Cuman yang saya tunjukkan ke kalian, nah mana gambarnya? Ke Anda
contoh saja. Jadi adalah frame 67, 69, 25 sama 26. Nah, kenapa kok ini separuh-separuh? Ya, supaya menghemat kertas. Kalau di lapangan ini akan dicetak, di print, dan akan jadikan panduan orang di lapangan untuk bangun kapalnya. Gitu. Kalau Anda setiap satu ini, bayangkan ya, ini dalam satu gambar A1, ya A1, ini skala 1:1 ya. 1:1 kalau Anda mau membuat apa namanya itu setup untuk plasma cutting-nya. Jadi di plat itu akan di plat kapal itu yang kotak gini itu akan dicetak dan diiris kemudian dipolakan di sana dan itu akan dipotong plat kapalnya. Nah, bayangin katakanlah ini di skala ya, kata skala gambarnya itu kalau Anda tidak melakukan separuh-separuh begini dalam ini, Anda butuh 4 frame saja, 4 frame aja Anda akan butuh 4 kali gambar ini, 4 kali apa ini si kertasnya itu, nggak hemat, gitu. Paham ya? Galang? Paham Pak, berarti nanti tetap kalau aslinya mah yang disambung tuh frame 25 sama 25 ya Pak? Yes. Ya Pak, paham Pak, makasih Pak. Absen belum, Rek? Oke ya. Oke, kalau nggak ada lagi. Oke ya, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Aduh. Ya, mungkin sudah bisa dicukupkan, Pak. Oke ya, thank you very much. I'll see you again next week. Bye. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.